Halo semuanya, balik lagi bersama gue Revo Gilang di channel Revo Gilang. Nah, gue udah nggak tahu ya ini udah diskusi yang keberapa. Cuma di sini gue pengen ngebahas terkait money management. Jadi kalau misalkan kita ketahui bahwa money management tuh dalam kehidupan pribadi, kehidupan personal gitu ya. Baik itu yang masih single atau jomblo ataupun yang udah berkeluarga sekalipun, bahkan dari anak kecil pun SD SMP sampai yang udah dewasa pun sampai yang udah tua kakek nenek sekalipun itu masih tetap memerlukan money management, masih perlu yang namanya pengaturan keuangan. So without further ado, intro it. Oke, balik lagi bersama gua. Jadi langsung aja ke yang pertama, itu kita harus tahu dulu money management itu pengertiannya apa. Jadi kalau kita terjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia secara harfiah, money management itu kan money, uang, management, manage, pengaturan, mengatur gitu. Jadi money management itu adalah pengaturan atau mengatur uang gitu ya. Jadi pada dasarnya kita melakukan sesuatu untuk mengatur uang kita, mengatur uang yang kita dapatkan dari manapun sumbernya ya. Jadi income yang kita dapatkan itu dari mana aja, bisa dari orang tua, bisa karena kita dapat angpau dikasih orang lain aja gitu ya, random, ataupun misalkan kita bekerja gitu ya, dikasih gaji, atau kita dapat dari dividen, atau apapun itulah. Misalkan nemu uang di jalan sekalipun, apapun itu metodenya, pokoknya kita dapat uang entah dari mana sumbernya, lalu kita atur uangnya nih. Nah, itu pada prinsipnya mengatur uang kayak gitu. Ini kita sudah lakukan pada dasarnya dari kecil ya, dari kecil kita SD. Misalkan kayak gue waktu itu SD, gue dikasih uang jajan per hari, anggaplah misalkan 5.000 gitu ya. Gue dari SD udah mulai mungkin memang tidak sadar gitu ya, gue dari SD ternyata setelah gue pikir-pikir lagi, ternyata dari SD gue sudah melakukan yang namanya money management, yang namanya mengatur uang. Misalkan gue punya 5.000, 1.000 gue pengen untuk nabung, 2.000 misalkan beli gorengan gitu ya, 2.000 beli permen atau snack lainnya lah kayak gitu. Jadi pada dasarnya dari kecil pun gue pribadi sudah melakukan yang namanya money management. Begitupun gue rasa teman-teman semua sudah melakukan namanya manajemen dari SD, SMP, SMA, bahkan hingga kuliah dan kerja pun gue rasa semua sudah melakukan money management, sudah melakukan namanya pengatur keuangan. Meskipun kadang kali kita tidak menyadarinya, ternyata kita sudah melakukannya loh. Nah, dalam penerapannya setiap akun itu sih gue rasa gue selalu bertanya terkait why-nya dulu. Jadi begitupun dengan money management, gue rasa hal yang penting untuk menerapkan money management dalam kehidupan ini, gue rasa kita harus tahu dulu why-nya apa. Jadi kenapa sih kita mau dan harus melakukan yang namanya pengaturan keuangan? Kenapa kita harus mengatur keuangan itu? Jadi tiap orang gue rasa beda-beda ya, secara kebutuhannya beda-beda, secara kepribadiannya juga beda-beda, secara keinginannya pun beda-beda. Ada yang ingin ini, ada yang ingin itu, ada yang butuh ini, butuh itu, kan berbeda-beda ya. Jadi why setiap orang itu gue rasa memang tidak bisa dipatok oleh satu why gitu. Semua orang harus ini why-nya, nggak bisa. Jadi gue rasa bakal beda-beda. Nah, dan juga gue rasa hal yang penting ini juga, beberapa hari lalu gue ikut webinar, itu ada salah satu orang yang gue fans juga, yang gue follow Instagramnya juga, yaitu namanya Kak Felicia CFA. Dia bekerja di salah satu sekuritas gitu, udah CFA holder juga. Nah, itu kata dia dalam webinar itu dikatakan bahwa kalau misalkan menentukan why itu, kita nggak boleh yang aneh, yang rumit-rumit lah gitu, kira-kira harus yang gampang-gampang aja. Contohnya misalkan ingin mempunyai rumah, nah kayak gitu, ingin mempunyai rumah. Kalau kayak gue pengennya sih kok bisa punya rumah lunas di bawah 30 atau 35 tahun kayak gitu. Jadi contoh yang diberikan Kak Felicia itu, jangan punya why misalkan kayak ingin melawan inflasi. Itu kan memang nggak masalah sih, nggak ada masalah juga, nggak apa-apa juga, nggak ada ya, no problem lah orang kalau ingin why-nya itu ya nggak apa-apa juga. Cuma kan agak tidak aplikatif gitu, tidak sederhana untuk dicerna oleh otak juga.
Jadi kalau menurut dia, dan gue juga cukup setuju ya dengan Kak Felsi ini, mengatakan bahwa memang kalau bisa why itu yang aplikatif, yang mudah, yang simple gitu, yang sederhana. Dan contohnya kayak gue tadi pingin punya rumah pingin punya rumah secara lunas di bawah umur 30 atau 35 tahun kayak gitu. Jelas, clear, spesifik juga gitu, waktunya ada juga. Nah kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman tentuin dulu why-nya apa untuk setelah kita tadi tahu artinya apa, mengatur uang, terus kita juga harus tahu dulu kenapa kita harus melakukan yang namanya money management dalam kehidupan kita. Di sini gue nggak ngebahas terkait money management di saham atau di hal-hal lainnya, tapi secara general aja dulu. Jadi mengatur keuangan kan banyak, kita bukan ngomongin terkait saham doang. Kalau misalkan mengatur keuangan banyak banget. Jadi kita harus tahu dulu why-nya apa, kenapa kita harus melakukan money management atau mengatur keuangan. Setelah tahu artinya, tahu why-nya, terus yang ketiga ini hal yang penting yang agak teknis, yaitu mengalokasikan dana, mengalokasikan uang yang kita udah dapat tadi, income yang udah kita dapat tadi ke beberapa hal-hal penting. Gue belajar di financial planning atau di wealth planning juga, itu dikatakan bahwa perlunya melakukan sisi. Itu pun juga yang dipertegas di webinar beberapa kali lalu juga, memang sangat diperlukan yang namanya sisi. Jadi beberapa orang, dan gue rasa pasti banyak orang Indonesia yang melakukan tuh sisa itu dipakai untuk apa, sisa dipakai untuk apa. Jadi sebelum kita tahu secara spesifik berapa rupiah, berapa persen gitu-gitunya, kita harus prioritaskan dulu apa-apa aja yang menjadi kebutuhan dan yang menjadi keinginan. Setelah itu baru tadi kebutuhan tadi itu di list lagi prioritasnya, kemudian yang keinginan di list lagi prioritasnya. Setelah itu penuhi dulu kebutuhannya, disisihkan. Jadi uang tadi, income yang kita udah dapat tuh disisihkan untuk kebutuhan tuh harus langsung terpenuhi secara direct, memang harus langsung terpenuhi. Baru sisanya untuk keinginan kita. Jadi jangan sampai kebalik, karena kadang orang dicampur ini kebutuhan, misalkan kebutuhannya ada 5, keinginan ada 5 misalkan kayak gitu. Terus kebutuhan ini yang 2 dipenuhi, keinginannya yang 2 dipenuhi. Terus ternyata masih ada nih 3 kebutuhan yang tidak terpenuhi. Itu kan padahal hal yang mutlak harus dipenuhi, itu harusnya 5 ini harusnya dilengkapi dulu, dipenuhi, baru boleh ke keinginan gitu kan harusnya kan. Tapi beberapa orang Indonesia, dan gue rasa masih banyak orang Indonesia yang ini di mix. Jadi ada nih kebutuhan yang beberapa poin kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Nah itu yang salah kan. Jadi kita sisihkan dulu, setelah kita dapat income kita sisihkan untuk kebutuhan kita ini. Kebutuhannya harus terpenuhi dulu, baru masuk ke keinginan. Kebutuhan ini contohnya apa? Contoh kayak misalkan sekarang gue ngekos. Kalau ngekos ini kan misalkan anggaplah 1 juta per bulan gitu kan. Kalau misalkan gua ngekos 1 juta per bulan, kan itu nggak bisa ditawar-tawar lagi ya. Memang ngekos gua ya 1 juta per bulan gitu, kecuali gua beda kos. Cuma kan dalam hal ini asumsikan kos gua yang ini gitu. Terus anggaplah harga 1 juta rupiah per bulan. Ya udah 1 juta, nggak mungkin jadinya bulan depan jadi 300 ribu gitu, nggak mungkin juga bulan depan tiba-tiba jadi 1,7 juta, nggak mungkin juga kan. Jadi kayak angka 1 juta uang kos ini memang udah harus gitu. Kemudian misalkan pulsa, misalkan 100 ribu per bulan, misalkan kayak gitu, itu memang sudah kebutuhan ya segitu gitu. Tapi misalkan kayak makan dan minum, itu kan juga kebutuhan kan. Cuma ini kebutuhan yang masih agak fleksibel. Dia memang kebutuhan, karena kalau kita nggak makan dan minum ya mati juga kan, meninggal juga. Cuma maksudnya angkanya itu fleksibel. Misalkan kalau kita sebulan ke warteg terus, dengan kita sebulan ke warteg, tapi dalam sebulan itu setiap 3 hari kita makan fast food di luar, itu kan beda kan. Jadi pengeluaran kita akan lebih besar dibanding kita full 30 hari itu benar-benar makan warteg terus. Nah hal-hal kayak gitu yang masih fleksibel gitu. Kalau kos kan nggak bisa lagi, memang 1 juta. Tapi kalau kayak makan masih bisa fleksibel lah gitu angkanya. Kalau misalkan kita mau puasa 1 hari makan cuma 1 kali misalkan kayak gitu, kan jatuhnya bisa lebih dikit lagi pengeluaran kita untuk makan dan minum kan. Hal-hal kayak gitu kan masih, makan dan minum menurutku masih bisa fleksibel. Kemudian juga untuk investasi, ini juga hal yang paling penting banget di financial planning, sangat dianjurkan untuk sisihkan, bukan disisakan. Jadi kita sudah memenuhi kebutuhan kita, lalu investasi ini
jangan disisakan gitu. Jadi misalkan anggaplah kita income-nya itu 5 juta, terus kita spend 4.950.000, oh sisanya 50.000 nih, ya udah itu yang kita investasikan. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi karena kalau kayak gitu, karena kalau kita konsepnya sisa untuk investasi, artinya bisa jadi bulan ini gue nabung atau investasikan dari income gue 50.000, bulan depan bisa jadi cuma 10.000, bulan depan bisa jadi cuma 2.000, bulan depan nggak dulu lah 0 rupiah, terus bulan depan 100.000, bulan depan 30.000. Nominalnya itu nggak tetap lah gitu, angkanya nggak tetap. Nah, bagusnya itu memang sudah ditentukan di awal, karena investasi kan ya buat jangka panjang juga ya, dan memang untuk keperluan kita juga gitu kan. Jadi memang sudah disisihkan di awal, jangan disisakan. Oh sisanya segini baru diinvestasikan, jangan. Tapi kita sisihkan di awal. Misalkan ada yang bilang misalkan 10%, oke 10%, misalkan dari 5 juta berarti 500.000 sisihkan di awal untuk investasi. Investasinya di mana terserah, itu nanti beda lagi, topiknya beda lagi ya. Pokoknya intinya 500.000 diinvestasikan kemanapun, mau ke reksadana kayak, mau ke saham, ke RDPU dan lain-lain terserah. Nah, terus sisanya nih kebutuhan pokok dipenuhi dulu, bla 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 bla, makan, kos dan lain-lain, pulsa gitu. Baru keinginan, misalkan mau beli sepatu lah, mau beli parfum, mau beli pakaian, mau beli tas, apapun itu, pokoknya keinginan-keinginan yang kalaupun itu nggak ada, nggak buat kita mati lah gitu, kira-kira kayak gitu. Kalau keinginan kan kayak gitu, tapi kalau kebutuhan kan sangat krusial ke kehidupan kita, itu sangat krusial. Nah, itulah kira-kira pentingnya money management di dalam kehidupan kita. Jadi dalam YouTube kali ini gitu ya, di channel ini gue nggak ngebahas terkait saham, tetapi gue cuma entah kenapa gue tiba-tiba terbesit, ini subuh-subuh jam berapa nih? Kira-kira jam 3 lah gitu, tiba-tiba gue terbesit untuk ngebahas terkait money management, dan gue rasa memang topik ini cukup penting ya di masyarakat Indonesia, bahkan di dunia ya, untuk mengatur keuangannya. Gue cuma pengen mengencourage aja teman-teman supaya diprioritaskan mana kebutuhan, mana keinginan, penuhi kebutuhan, kemudian keinginannya boleh lah gitu. Kita juga kan perlu, ataupun kita juga berhak untuk bahagia kan, kita juga perlu namanya entertain, perlu, kalau dulu kita bisa ke bioskop dan lain-lain lah, langganan Netflix gitu kan boleh juga. Jadi kita juga tetap perlu juga untuk menyenangkan diri ini supaya nggak stres gitu ya kan. Tapi jangan lupa akan kebutuhan kita. Oke, mungkin itu aja ya, udah kepanjangan juga. Gue cuma mau bahas money management, itu aja yang mau gue bahas hari ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman juga. Kalau ada yang mau nanya, silahkan bisa DM Instagram gue di @revasimili, ataupun komen di kolom komentar. Untuk business inquiries bisa di revasimili@yahoo.co.id, nanti gue tulis aja di kolom deskripsi ataupun di bawah sini lah. Oke, itu aja dari gue. Thank you, bye bye.